Dan aku buktikan lagi ya teman-teman ya, ini bener-bener the power of deketin Allah ya. Memang waktu kita jadi lebih berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, kalian bisa ke Gramedia atau kalian bisa beli ke admin, langsung aja ke Shopee ataupun ke WhatsAppnya. Nanti kalian bisa klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp 0813 1543 0565. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Nur di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih testimoni nih Mbak. Panggil aja aku Mbak Nur di Bekasi. Saya mau cerita Mbak Mel. Semalam saya habis berantem sama suami saya. Ini berantem besar yang kedua kalinya. Padahal masalah masih tetap masalah yang pertama, soal utang. Di situ saya dimarah-marahin habis-habisan sama suami saya. Tapi suami saya marahin cuman mulut doang, nggak sampai main tangan sih Mbak. Nggak. Di situ saya dalam hati sambil salawat munjiat Mbak, terus-terusan gak berhenti. Di situ saya nangis, nangis-nangisnya saya mengakui iya saya yang salah udah berhutang di belakang suami. Saya itu kalau mau cerita sama suami saya udah ketakutan duluan, soalnya suami saya itu orang Betawi. Tahu dong Mbak, orang Betawi kalau ngomong gimana nadanya kayak marah-marah gitu. Emang Mbaknya orang apa Mbak? Emang kalau kita hidup Betawi berarti Jakarta ya. Aku kan orang Jakarta. Aku kecil di Jakarta Utara, ya lahir di Jakarta Utara. Ada yang orang Jakarta Utara, Rawabadak. Aku dulu tinggal di Rawabadak di Jalan Cikijang 2, ya nomor 5 kalau nggak salah. Aku di situ dari lahir gitu ya, sampai SD pun aku masih di situ, sampai SMA sih. Ya, jadi aku tuh didikan orang Jakarta Utara, orang Priuk. Emang kalau ngomong tuh kenceng, kalau ngomong keras. Kalian kalau ngikutin Instagram aku, kalian tuh jangan kaget ya. Aku tuh ngomong sama suami aja kagak ada lembut-lembutnya, nggak pakai lembut, ya nggak ada. Ngomong kita tuh keras. Dan suami aku juga sama ngomongnya keras. Jadi kita berdua tuh ngomongnya keras-kerasan tuh nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak ya itu biasa. Jadi kalau ngomong kayak ngajak ribut. Makanya pernah ada juga kan yang komen di YouTube aku, Mbak Mil ngomongnya, maksudnya ngomong aku tuh udah ngomongnya cepet, terus juga kayak orang marah-marah gitu ya. Emang seperti itu teman-teman ya, udah kebawa dari orok ya. Didikannya begitu, ngomongnya kencang, ngomongnya keras, kayak orang marah-marah, padahal nggak marah gitu ya. Lanjut ya teman-teman ya. Sampai mana nih? Singkat cerita, kebukalah semua utang saya yang tadinya dia marah-marah sejadi-jadinya. Kita berdua pada nangis sejadi-jadinya, dikeluarin unek-unek semuanya. Sehabis itu suami minta maaf Mbak, ya Allah padahal kan aku yang salah. Aku minta maaf, kata suami yang salah, dia minta maaf. Aku di situ langsung nangis Mbak Mel. Tadinya aku udah pasrah, aku siap kalau emang aku mau dipulangkan ke rumah orang tua. Aku udah ikhlas, pasrah, tapi apa Mbak Mel? Takdir berkata lain, ya Allah, the power of sholawat munjiat. Tapi hutang ada Mbak Mil yang belum masih tahu suami saya. Jadi suaminya masih ada yang nggak tahu hutangnya Mbak Nur nih. Saya mau ngasih tahu semua ke suami, kok nggak tega. Kasihan suami saya membayari hutang-hutang saya. Tapi hutang-hutang saya ini bukan buat jalan-jalan atau senang-senang Mbak, tapi buat kebutuhan sehari-hari. Saya ingin membantu suami nyari duit, tapi nggak dibolehin sama suami. Saya disuruh fokus aja jaga anak-anak. Anak saya 2 Mbak Mel, yang satu SD kelas 2, yang satu TK. Suami saya kerja PT Mbak Mel. Di PT juga suami saya masih ada utang bank bekas bikin rumah Mbak Mel 4 tahun. Doain ya Mbak Mel, semoga urusan utang saya bisa segera diselesaikan Mbak Mel, amin. Makasih Mbak Mel, maaf panjang. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan selalu dan lancar rezekinya, amin. Masya Allah ya. Itu tadi testimoni dari Mbak Nur. Utang belum lunas, tapi yang jadi testimoni, yang jadi the power of salawat ini, suaminya tahu utangnya Mbak Nur, tapi mereka tuh nggak sampai pisah karena banyakkan kasus-kasus gara-gara utang ya teman-teman. Akhirnya mereka tuh ada yang ditinggalin suaminya, ada yang tiba-tiba suaminya bagaimana tuh. Tapi alhamdulillah ini enggak.
bahkan malah suaminya Mbak Nur tuh mengerti keadaan dan malah yang minta maaf ya. Jadi buat para bapak-bapak, cuman kayaknya jarang yang nonton YouTube aku ya kalau bapak-bapak ya, tapi ya mudah-mudahan ada bapak-bapak yang lewat nonton YouTube aku. Untuk kalian, ayolah mengerti gitu loh, kebutuhan rumah tangga tuh banyak banget. Jangan bapak-bapak tuh taunya cuma ngasih duit sekian juta dan merasa itu udah banyak. Iya banyak, alhamdulillah, iya besar, bener ya ibu-ibu ya, benar, iya besar, iya banyak, tapi keperluan rumah tangga tuh lebih banyak. Baru ngambil duit sekian ratus ribu, beli ini, beli ini, beli ini, habis. Beli ini, beli ini, beli ini, habis. Tuh, seperti itu. Makanya sangkin Mbak Nur juga mau ngomong mungkin ya kekurangan ini, kekurangan itu, takutnya jadi ribut. Apalagi katanya cara ngomongnya kan beda kalau orang Betawi gitu ya. Akhirnya dia lebih milih ya udahlah minjem aja, minjem, akhirnya jadi ancur-ancuran gitu loh ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian merasa kurang, nggak cukup buat belanja, nggak cukup, kalau emang bener-bener itu buat belanja uangnya buat kebutuhan sehari-hari, nggak ada dipakai buat ngasih orang tua, ngasih adik, ngasih kakak, ngebantu siapa, apa segala macem yang suami nggak tahu. Kalau emang bener-bener untuk kebutuhan rumah tangga dan kurang, ngomong. Mau suami terima, mau nggak terima, mau dia marah, ngomong. Hati tuh plong, udah ngomong aja, beraniin. Kecuali kalau ya ibu-ibu nih diem-diem bantu orang tua, bantu adik, karena aku pernah rasain seperti itu. Diem-diem kirim uang ke orang tua gitu kan, kasih bantu orang tua, kasih bantu ke saudara, akhirnya pusing sendiri gitu loh. Jadi cuman bisa pasrah, doa, minta sama Allah supaya kasih jalan, punya penghasilan sendiri, jadi nggak pusing lagi. Dan semua itu alhamdulillah sudah berlalu, akhirnya terwujud satu persatu berkat dari membaca sholawat. Jadi teman-teman, ayo baca sholawat. Pengen apa? Batin baca sholawat. Satu lagi yang aku mau cerita ke teman-teman. Jadi sering banget aku alamin ya, mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat kita semua. Utamain beneran ya Allah, ngaji deh teman-teman. Kadang kita mikirnya suka gini kan, aduh kalau aku baca sholawat dulu, kalau aku ngaji, itu ngaji ya, ngaji sholat utamain. Kalau aku ngaji dulu nanti aku terlambat, nanti kerjaan aku telat ya. Apalagi ibu rumah tangga, nanti nggak selesai urusan aku, enggak, utamain dulu ngaji. Dan aku buktikan lagi ya teman-teman ya, ini bener-bener the power of deketin Allah ya. Memang waktu kita jadi lebih berkualitas. Aku pernah ikut berbayar ya, satu grup mengaji gitu kan, satu grup mengaji, aku udah lupa, aku itu berbayar mengaji. Jadi gimana caranya kita bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi dengan caranya itu dengan kita baca Al-Quran itu setiap hari diulang-ulang. Sehari kalau bisa 5 juz, 10 juz, tapi nggak sanggup sih aku 5 juz, 1 juz aja udah berat banget ya teman-teman. Tapi memang beda, ketika kita mengutamakan baca Quran, mengutamakan Allah, itu waktu kita jadi lebih berkualitas, dan itu udah aku buktiin sendiri. Dan salah satunya aku juga sempat hilaf ya, kemarin aku ngutamain pagi-pagi aku mau cari rumah teman-teman ya. Kalau ada orang Banjarmasin yang rumahnya, yang tahu rumah-rumah sewa, bantuin aku dong cariin ya. Aku lagi cari yang bisa disewa bulanan. Rumah ini enak ya, rumah ini enak, nyaman, cuman terlalu jauh dari kantor. 20 menitan dari kantor suami aku maunya yang dekat, jadi nggak terlalu capek-capek banget gitu loh. Nah jadi aku cari-cari rumah, aku cari di Facebook, dan pagi-pagi aku mau nyamperin tuh rumah, aku mau datengin itu rumah gitu sama suami. Jadi kita, ya udah, aku habis sholat aku nggak ngaji dulu, aku nggak sholawatan dulu, misalnya aku sholawatannya di jalan segala macam, aku nggak ngaji, aku fokus ngejar itu semua. Akhirnya apa? Semuanya keteteran teman-teman. Kita 6:30 udah jalan, rumah nggak dapet, terus aku keteteran sampai sore, itu keteteran waktu aku masak jadi telat, kerjaan jadi telat, capek banget. Tapi ketika tadi nih, hari ini aku buat video, ini hari Sabtu ya, aku mau nyari-nyari rumah lagi gitu ya, tapi aku fokusnya ke ngaji dulu. Jadi abis aku baca Munjiat 100 setelah sholat subuh kan, itu selesai jam 6 pagi. Kemudian jam 6 pagi aku ngaji dulu, aku utamain ngaji dulu, aku baca ya, walaupun cuma 20 ayat. Aku baca 20 ayat, aku bacanya dengan tartil, nggak buru-buru, bener-bener dengan tartil ya teman-teman. Dan Masya Allah, itu aku abis itu aku ada tukang sayur, aku
beli dulu, aku goreng dulu ayamnya supaya nggak bau kan. Ini belum aku bumbuin nih, sekarang baru aku goreng, nanti mau aku rica-rica. Belanja segala macem, anak-anak mandi dulu, mereka makan dulu, suami juga mandi, makan segala macem. Tak tahu apa teman-teman, perasaan kok udah siang gitu loh, perasaan udah terang tapi masih jam 8 pagi. Kita udah rapi semuanya, kita udah beres, aku juga udah pakai baju, udah rapi. Kita jalan lihat-lihat rumah, cari-cari rumah jam 8. Tapi memang belum cocok juga ya, rumahnya enak nyaman yang kita mau, tapi masih ada yang kurang cocoknya. Tapi itu bener-bener gimana ya, suami aku juga jadinya nggak marah-marah gitu, bukan marah sih, jadi nggak asem mukanya. Dia kan kalau dia buru-buru kesiangan mau ke kantor, dia jadi serba buru-buru gitu kan, nggak enak lah kalau orang lagi ngerasa buru-buru. Tapi ini dia bener-bener santai, jam 8 kita jalan, jam 9 kita udah nyampe rumah lagi. Kalau kemarin tuh bener-bener keteteran, suami kerjaannya sampai juga ke kantornya juga jadi buru-buru banget. Kalau ini bener-bener santai semuanya, bahkan suami sampai nggak bisa bawa bekal makan siang. Tapi ini suami bisa bawa bekal makan siang, suami aku tidak buru-buru kerjanya karena juga masih pagi, dan semuanya enteng. Tuh, kalau kita ngutamain Allah, kita ngutamain dulu baca Quran, waktu kita justru jadi berkualitas. Entah bagaimana caranya Allah membuat waktu kita tuh mungkin jadi waktu yang ajaib, yang harusnya kita udah menghabiskan 5 jam mungkin misalnya ya, ini ternyata loh kok baru 1 jam gitu loh. Seperti itu, cobain ya teman-teman ya. Jadi kalian utamakan baca Quran, atau kalian misalnya yang bekerja juga sama, utamain baca Quran. Jadi kita jangan sampai baca Quran tuh aduh sibuk di kerjaan, banyak kerjaan, pulang kerja udah capek, pagi deh utamain ngaji dulu, mau 10 ayat mau 20 ayat ngaji dulu. Dan rasakan, semakin banyak kita baca Quran, semakin berkualitas waktu kita, semakin banyak keajaiban yang kita rasakan. Cobain ya, selain baca sholawat, baca Quran, benerin sholat, nikmat banget hidup ini, walaupun masalah tetap ada. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nur segera lunas utangnya. Oh iya, aku bilang sama Mbak Nur ikutin suami ya. Kita kalau mikir pakai logika, dari mana bisa bayar utang bantu suami, kita nih cuma ibu rumah tangga, iya nggak? Dari mana uangnya gitu loh. Kalau bukan kita cari duit, yang namanya butuh duit kan harus dicari duitnya, ya nggak? Tapi kan nggak mungkin kita ini ibu rumah tangga. Bagaimana caranya? Minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah, deketin Allah. Kalau kata suami jangan kerja, jangan kerja, jangan ngeyel, jangan maksa untuk tetap cari uang, jangan. Ya, pakainya jalur langit aja, biar suami yang kerja, kitanya di rumah sholatnya yang dibenerin, baca Qurannya yang tartil, diluangin waktu buat baca Quran, apalagi bisa ngeluangin waktu 1 jam untuk Quran. Terus teman-teman perbanyak baca sholawatnya. Insya Allah nih para ibu rumah tangga tiba-tiba utangnya lunas, mau sekian beratus juta tuh lunas. Jalannya tuh kita nggak pernah tahu ya. Ada yang jalannya suami tiba-tiba dapat bonus, ada yang jalannya suami naik jabatan, ada yang jalannya mungkin dari orang tua, dari mertua, dari anak, dari tiba-tiba kita bisa dapat jalan, dapat rezeki yang lain dan lain-lain. Yang jelas insya Allah berkah dan pastinya bisa menyelesaikan semua masalah-masalah hutang kita. Cobain ya pakai jalur langit. Bahkan menurut aku jalur langit itu kalau dibandingkan dengan jalur usaha bumi ya, usaha langit dengan usaha bumi, usaha langit itu presentasinya itu sekitar mungkin ya 80%, sementara usaha buminya 20% aja, tapi dahsyat hasilnya. Ketimbang kita kebalik ya, usaha buminya 80%, usaha langitnya 20%, itu capek. Beneran, aku ngerasain sendiri soalnya, cobain ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nur utangnya segera lunas, dan semoga teman-teman yang nonton yang pada punya utang-utangnya juga segera lunas. Doa-doa kalian segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.